Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami yakin dan percaya saat ini setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, yang sedang mempersiapkan hati mungkin apapun adanya di rumah kita, kita yakin dan percaya hati kita tertuju hanya kepada Tuhan. Amin. Ada sukacita yang luar biasa karena berkat Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Sebelum kita mau menaikkan pujian kita yang terbaik buat Tuhan, ucapan syukur, sukacita kepada Allah bahwa berkatnya melimpah atas kita. Kita mau satukan hati di dalam doa. Haleluya Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Anak-anakmu di rumah-rumah yang saat ini duduk diam di hadapan-Mu Tuhan. Apapun media kami untuk beribadah hari ini Tuhan Yesus. Engkau hadir Bapa. Engkau menjamah setiap kami. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau hadir ya Bapa. Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Hari ini Tuhan Engkau ada di tempat ini Tuhan. Di rumah-rumah menjamah setiap umat-Mu. Tuhan kami mau siapkan hati kami penuh dengan sukacita. Karena Filipi berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kau katakan, bersukacitalah. Amin, haleluya. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Beri tepuk tangan, haleluya, haleluya. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Sukacita kita kepada Tuhan, haleluya. Mari setiap jemaat Tuhan yang di rumah, apapun keadaan kita mau katakan bahwa Allah kita sumber sukacita dalam kehidupan kita. Perintah Allah, kita harus bersukacita, maka berkatnya dicurahkan. Damai sejahtera melingkupi kita semua. Amin, haleluya. Mari kita naikkan pujian sama-sama. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria.
menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya lebih lagi. Setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, kita yakin dan percaya bahwa Allah hadir di setiap rumah-rumah, setiap anak-anak yang menanti-nantikan Tuhan. Sungguh Dia hadir dan nyata dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, kami percaya Bapa, tidak perlu kami khawatir dalam kehidupan kami tentang apapun juga. Tetapi kami mau nyatakan dalam segala hal keinginan kami kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kami dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Haleluya Tuhan, kami percaya. Angkat tangan kita, kita mau katakan kepada Allah Sang Raja kita. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan mulutku
jemaat Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku memohon kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku memohon kepadamu ya Allahku. Katakan kepadamu. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Haleluya. Terpujilah namamu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Hanya Engkau layak ditinggikan dalam kehidupan kami. Sebab Kau Allah yang penuh dengan kasih dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah para Rasul 8 ayat 26 berkata,
Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita. Seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya hari ini? Adalah hari yang sangat luar biasa di mana kita boleh kembali bersama-sama berkumpul dalam satu persekutuan walaupun secara online, tetapi kita patut bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang sangat baik, mengizinkan kita untuk tetap ada di dalam hadirat-Nya waktu demi waktu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam bulan Februari, bulan yang kedua di tahun ini, tetapi bukan berarti kemudian kita sudah lepas dari tahun yang baru, karena di tahun ini, tahun 2021 kita masuk di dalam tahun integritas, tahun yang baru, tahun integritas di mana kita belajar mengenai karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Gembala Pembina kita, bahwa hanya orang-orang yang memiliki integritas lah yang akan masuk menikmati bersama-sama dengan Tuhan. Maka untuk itu kita harus membangun kehidupan kita memiliki integritas seperti yang Kristus mau. Nah Bapak Ibu Saudara, mendasari kebenaran firman Tuhan hari ini, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Gembala kita dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 menyatakan seperti ini. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, bahwa kita ada di dalam Kristus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kita harus terus membangun kehidupan kita agar kita hidup seperti Kristus. Agar kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus seperti yang dicatat di dalam Filipi pasal yang kedua. Di sana dikatakan Rasul Paulus,
bahwa kehidupan kita hendaknya memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Sampai kapan? Sampai kepada kesempurnaan, sampai kepada titik akhir yang dinyatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 bahwa sejak dari semula kita sudah ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu menjadi serupa seperti Kristus. Ini kita harus terus bangun dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa lepas dan kemudian berkata, oh saya melakukan seperti apa yang saya mau dalam kehidupan saya sehari-hari. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Kristus, ketika kita mengenal Dia, ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang percaya, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus setelah hidup. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 mengatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah Bapak Ibu Saudara, memiliki pikiran dan perasaan Kristus, memiliki kehidupan yang penuh dengan integritas, itu sama dengan kita ada di dalam kehidupan manusia yang baru. Kita ada di dalam ciptaan yang baru. Dan menjadi manusia yang baru Bapak Ibu Saudara, tidak semudah seperti kita hanya berganti baju dan kemudian taras selesai. Tidak, karena kehidupan kita sebagai orang-orang yang kemudian mengenakan manusia baru yang dikatakan seperti dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa kita ada di dalam Kristus dan menjadi ciptaan yang baru, itu berarti kita harus terus-menerus mengerjakannya. Harus terus-menerus ada dalam manusia yang baru itu dan harus terus-menerus dibangun dalam kehidupan kita. Nah kegagalan orang-orang percaya dalam menghidupi manusia yang baru karena mereka hanya berpikir begini Bapak Ibu Saudara, ketika kita terima Yesus dan kemudian ketika kita masuk di dalam baptisan air dan kemudian dah selesai. Padahal Bapak Ibu Saudara, justru ketika kita masuk dalam baptisan air, ketika kita masuk menjadi orang yang percaya, di sanalah menjadi titik awal bahwa kita harus terus-menerus membangun kehidupan kita untuk kita tetap menjadi manusia yang baru. Harus terus-menerus dibangun integritas, masuk dalam tahun integritas itu harus terus-menerus dibangun dari dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa hanya sekedar oke, saya berintegritas, kita nggak bisa hanya sekedar mengatakan oke, saya orang yang percaya, oh saya hanya wajib hidup seperti Kristus telah hidup dan kemudian kita tidak melakukan apapun. Atau kita masih tetap ada di dalam kehidupan kita yang lama. Kita tidak bisa melakukan hal yang seperti itu. Kita harus terus-menerus diperbaharui hari demi hari, waktu demi waktu, sampai kemudian ada dalam titik kesempurnaan. Nah, kalau bulan yang lalu kita belajar bagaimana berintegritas dari kitab Titus, hari ini mari sama-sama kita belajar bagaimana memiliki manusia yang baru, memiliki kehidupan manusia yang baru, memiliki kehidupan yang berintegritas dari kitab Efesus. Kita akan buka sama-sama Efesus pasal yang keempat. Kita akan baca ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus
meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Efesus ini Rasul Paulus membandingkan ada manusia yang lama dan ada manusia yang baru. Nah, siapa manusia yang lama menurut kitab Efesus? Manusia yang lama yang dicatat dalam kitab Efesus adalah manusia atau mereka yang tidak mengenal Allah. Mungkin ada di antara kita yang berkata, oh saya kan mengenal Allah. Tetapi mungkin ada di antara kita yang sebenarnya secara tidak sadar kita tidak mau belajar mengenai siapa Allah yang sesungguhnya. Kita nggak mau mengenal Allah yang hidup. Kita hanya berpikir dengan pemikiran kita sendiri. Orang-orang yang tidak mengenal Allah dan yang hidup dengan pikirannya yang sia-sia. Orang-orang yang karena dia hanya memikirkan pemikiran-pemikirannya sendiri, dia tidak mau mengenal Allah, dia tidak mau mengenal kebenaran. Dan perhatikan apa yang kita pikirkan hari-hari ini. Apakah apa yang kita pikirkan ini adalah pemikiran-pemikiran yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita? Ataukah pemikiran-pemikiran yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri? Siapa lagi manusia yang lama? Manusia yang lama adalah orang yang ada di dalam pengertiannya yang gelap. Ada di dalam pengertiannya yang gelap. Saya coba mencari tahu apa itu ada dalam pengertian yang gelap. Pengertian yang gelap menurut versi bahasa Indonesia sehari-hari, dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa orang ini adalah orang yang tidak mengenal kehidupan yang diberikan oleh Allah. Sedangkan versi King James merujuk kepada pengertian tentang bahwa orang ini dia lebih memiliki pengertian tentang kegelapan. Senang terhadap hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang dark, kegiatan-kegiatan yang gelap. Manusia yang lama juga adalah manusia yang jauh dari persekutuan dengan Allah. Orang-orang yang tidak suka untuk berdoa, tidak suka untuk membaca firman, gak mau. Dan tidak memiliki kerinduan untuk berdoa, tidak memiliki kerinduan untuk membaca firman. Dan orang-orang yang ada dalam manusia lama, dia adalah orang-orang yang bodoh dan degil. Bodoh dan degil ini berbicara tentang orang yang keras kepala. Keras kepala bukan keras kepala berpegang kepada kebenaran, tetapi keras kepala yang dihasilkan karena tidak mau mengenal Allah, tidak mau belajar mengenal kebenaran. Bahkan dikatakan manusia yang lama itu adalah orang-orang yang perasaannya tumpul. Perasaan tumpul itu saya berpikir perasaan tumpul itu mungkin hanya sekedar orang ini gak punya perasaan gitu ya. Tapi lebih jauh daripada itu, ketika saya mencari tahu tentang perasaan yang tumpul, versi King James berkata bahwa orang ini sebenarnya mungkin dulu pernah punya perasaan, tetapi sekarang udah gak punya lagi perasaan. Sekarang udah gak lagi memiliki empati, sudah lagi tidak memiliki simpati.
versi Indonesia bahasa sehari-hari mengatakan bahwa orang ini sudah tidak punya malu. Orang ini sudah tidak lagi punya pemikiran, oh ini baik untuk kita kerjakan, oh ini tidak baik untuk kita kerjakan. Sehingga pada akhirnya orang-orang tersebut menyerahkan diri kepada berbagai-bagai hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah. Mengerjakan dengan serakah, mengerjakan semua hal-hal yang bersifat kecemaran, bahkan bersifat kejahatan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita bukan manusia yang lama. Kita tidak hidup di sana. Dan kalaupun masih ada yang menjadi manusia yang lama hari ini, ambil keputusan untuk kita meninggalkan manusia yang lama kita. Mungkin pemikiran kita masih bodoh, mungkin pemikiran kita masih degil, mungkin pemikiran kita masih hanya memikirkan kesenangan sendiri. Mungkin kehidupan kita sudah tidak lagi peka, tidak lagi punya perasaan. Mungkin kehidupan kita sudah tidak lagi memikirkan apa yang menjadi kepentingan Allah. Kita hanya memikirkan kepentingan-kepentingan sendiri dengan modus-modus kehidupan kita sendiri. Tetapi hari ini ambil keputusan untuk kita tanggalkan manusia yang lama. Seberapapun kita tanggalkan manusia yang lama dan masuk mengenakan manusia yang baru. Karena Rasul Paulus mengatakan begini, tetapi kamu bukan demikian. Tetapi kita orang-orang yang percaya bukanlah demikian. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang dikatakan menerima kasih karunia Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikatakan manusia baru. Siapa manusia yang baru? Manusia yang baru dikatakan dia adalah manusia yang belajar mengenal Kristus. Belajar mendengar tentang Kristus. Menerima semua pengajaran Kristus menurut kebenarannya. Bukan menurut kebenaran telinga kita sendiri. Bukan menurut kebenaran seperti apa yang kita inginkan untuk kita dengar. Bukan seperti itu, tetapi kita sungguh-sungguh belajar dengan jujur. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan, apa yang Kristus mau untuk kita lakukan, apa yang Kristus mau untuk kita hidupi, apa yang Kristus mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kebenaran itu akan membuat hidup kita diperbaharui roh dan pikiran kita sehingga kita akan terus-menerus mengenakan manusia baru yang hidup di dalam kebenaran dan kekudusan seperti orang-orang yang dikatakan orang-orang yang beribadah. Itu yang harus terus-menerus dibangun dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau lihat dari penjabaran Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang keempat ini dengan judul manusia yang baru. Orang-orang yang hidup baru itu bisa kelihatan. Dari mana dia bisa kelihatan? Karena Rasul Paulus katakan orang-orang yang dikatakan manusia yang baru itu adalah orang-orang yang pertama dia mampu menjaga mulutnya. Sekali lagi. Orang-orang yang dikatakan dia beribadah, orang-orang yang dikatakan dia memiliki manusia yang baru, orang-orang yang hidup menjadi orang-orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang pertama dia mampu menjaga mulutnya. Ayat yang ke-25 mengatakan begini, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Lebih jauh ayat yang ke-29 mengatakan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang pertama orang yang beribadah, orang yang dikatakan manusia yang baru adalah orang yang mampu menjaga mulutnya. Dengan cara apa? Dia membuang dusta. Dia membuang dusta. Dia nggak kenal lagi sama dusta. Dia tidak mau melakukan hal itu. Dia buang. Dan dia belajar untuk selalu berkata yang benar. Bahkan ayat 31 ada kata begini. Segala kepahitan, kegeraman,
kemarahan, pertikaian dan fitnah. Katanya begitu, hendaklah dibuang. Dusta, hal-hal yang tidak bersifat kebenaran itu dibuang. Fitnah yang berisikan hal-hal yang menjadi hoax itu dibuang. Mari Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia yang baru, yang dimana kita hidup menjadi orang-orang yang hidup seperti Kristus, belajarlah untuk berkata benar. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37 mengatakan begini, jika iya hendaklah kamu katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mulai hari ini mari kita mengambil keputusan untuk kita tidak lagi berkata dusta. Tidak lagi berkata hal-hal yang bersifat kebohongan atau setengah kebenaran. Buang itu. Karena manusia yang baru adalah manusia yang mampu menjaga mulutnya. Selain membuang dusta, ayat 29 mengatakan jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Orang yang mengenakan manusia baru dia mampu menjaga mulutnya supaya tidak ada perkataan-perkataan sampah keluar dari mulut kita. Tetapi yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang baik, perkataan yang baik, perkataan yang membangun. Perkataan baik bukan hanya sekedar perkataan-perkataan yang menyenangkan telinga. Tetapi perkataan yang baik adalah perkataan-perkataan yang membangun, merujuk kepada sebuah kebenaran yang dinyatakan untuk membuat orang lain menjadi lebih baik. Itu yang harus keluar dari dalam kehidupan kita, itu yang harus terus-menerus kita kerjakan. Yang kedua, orang yang menjadi manusia yang baru, dia mampu menjaga hatinya. Menjaga mulut, menjaga hati. Ayat yang ke-26 mengatakan begini Bapak Ibu Saudara. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Menjaga hati dalam hal ini berbicara soal kemampuan hati untuk mendetoks dirinya sendiri dari segala hal yang mampu merusak tubuh. Nah Bapak Ibu Saudara, membiarkan kemarahan, membiarkan hal-hal yang bersifat jahat terus menerus ada dalam kehidupan kita akan membuat kita tidak ada di dalam apa yang menjadi keinginan Tuhan. Tetapi orang-orang yang menjadi manusia yang baru, dia mampu menjaga hatinya dan bahkan dia bisa mendetoks dirinya, mengeluarkan hal-hal yang tidak berguna dari dalam tubuh kita, mengeluarkan hal yang tidak berguna dalam kehidupan kerohanian kita. Segala hal yang merusak kehidupan kita itu bisa dibuang. Buanglah hal-hal yang bisa mengganggu kehidupan kita. Apa yang dibuang? Ayat 31 di sana dikatakan begini, bahwa segala kemarahan, kepahitan, kegeraman dan bahkan pertikaian dibuang dalam kehidupan kita. Dan kemampuan kita untuk bisa mendetoks itu diakibatkan karena kita memiliki perasaan yang ada di dalam belas kasihan. Miliki perasaan belas kasihan seperti yang Allah punya. Karena ketika kita memiliki belas kasihan yang terus ditimbulkan, yang terus ditumbuhkan dalam kehidupan kita, akan membuat kita memiliki simpati, membuat kita memiliki empati, bahkan akan membuat kita dapat memiliki pengampunan yang akan membuat hati kita bisa bersih seperti apa yang Tuhan mau. Bahkan perasaan belas kasihan, perasaan Allah ini akan melahirkan mujizat dan bahkan pengenalan akan Tuhan. Yang ketiga,
Orang yang mengenakan manusia yang baru, dia mampu menjaga perbuatannya. Ayat yang ke-28 dikatakan begini, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Manusia yang baru dia mampu menjaga perbuatannya. Di sini dikatakan, Rasul Paulus mencontohkan kalau dia mencuri, dia bukan hanya tidak mencuri, tetapi dia bahkan bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya supaya dia dapat membagikan sesuatu. Orang yang mampu menjaga perbuatannya, yang pada awalnya mungkin dia menuntut. Mencuri itu bisa dikatakan menuntut sesuatu untuk dirinya sendiri. Dia tidak lagi lakukan hal itu, tetapi apa yang kemudian dia lakukan? Dia belajar mengeluarkan dari dalam dirinya satu usaha, satu kemampuan untuk kemudian dia bisa memberkati orang-orang yang lain. Dan yang keempat, yang terakhir, orang yang mengenakan manusia yang baru, dia tidak akan mendukakan Roh Kudus. Orang yang beribadah, yang mengenakan manusia baru akan selalu mengingatkan dirinya untuk tidak kembali kepada manusia yang lama. Dia akan terus menyadarkan dirinya untuk tidak kembali kepada kehidupan manusianya yang lama yang tidak mengenal Allah dengan pemikirannya yang sia-sia. Tetapi dia akan selalu melibatkan Roh Kudus dalam setiap kegiatan yang dia lakukan. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang akan selalu ada buat setiap kehidupan kita dan mengiringi langkah kehidupan kita. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, menjadi orang percaya yang hidupnya wajib hidup sama seperti kita hidup hari ini adalah berarti kita terus menerus mengenakan manusia yang baru, yang mengenal Allah, menerima kebenaran dan hidup seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga kehidupan kita bisa dikenal sebagai orang yang dikatakan ayat 32. Dia adalah orang yang ramah. Dikenal sebagai orang yang ramah. Bukan keramaan yang palsu dan dibuat-buat. Tetapi orang yang ramah. Orang yang penuh kasih mesra yang berdasarkan kebenaran. Bukan berdasarkan emosi dan juga berdasarkan hawa nafsu. Tetapi dia mendasarkan kasih mesra kepada kebenaran dan saling mengampuni karena memiliki perasaan Kristus, sehingga dia mampu menjaga mulutnya, mampu menjaga hatinya, mampu menjaga segala perbuatannya, dan dia tidak mendukakan Roh Kudus dalam setiap langkah kehidupannya. Nah biarlah ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita setiap hari terus membangun kehidupan kita, membangun kehidupan manusia baru kita seperti apa yang Tuhan mau, sehingga dikatakan kita dapat dikenal sebagai orang-orang yang berintegritas. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran yang kami terima hari ini. Biar kebenaran ini boleh tertanam dalam kehidupan kami. Kami terus boleh dibangun menjadi manusia-manusia yang baru. Bukan manusia yang lama yang hanya memikirkan kepentingan diri kami sendiri. Tetapi kami masuk menjadi manusia yang baru. Ketika kami sungguh-sungguh hidup seperti apa yang Engkau mau. Kami boleh membangun integritas kami dan kami tahu. Ketika kami membangun seluruh karakter kehidupan kami. Maka kami akan dikenal sebagai orang-orang yang mempermuliakan nama-Mu. Biar itu menjadi bagian dalam kehidupan kami Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan dan lakukan, orang boleh melihat Kristus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya saat ini berkat Tuhan sudah tersedia untuk kami. Karena itu Tuhan, kami saat ini terima segala rahmat berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, indah dan intim dengan kuasa Roh Kudus yang menaungi kehidupan kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin.